Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang hidup. Sehingga melalui Dia hidup kita diubahkan. Dan melalui Dia hidup kita dipimpin masuk ke dalam rencananya. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan yang kita kenal melalui Alkitab adalah Tuhan yang sangat dinamis dan pimpinannya itu tidak terduga. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menggunakan situasi dan kondisi seperti apapun untuk memimpin kita sebagai orang-orang percaya di dalam rencananya. Ada kalanya saudara, Dia memaksa kita dengan situasi kondisi yang ada sehingga kita sepertinya harus melakukannya. Namun pada akhirnya saudara, kita menyadari inilah jalan Tuhan yang Tuhan tuntun dengan memegang tangan kita. Saudara, begitulah yang kita saksikan di dalam kitab suci, bukan? Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 20 ayat 1-16. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Yutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat tahan kantuknya, akhirnya tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat, orang ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian dia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal. Lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya, kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru, agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan merupakan rencana Rasul Paulus, di mana ia setelah melayani, maka dia ingin kembali ke Yerusalem. Namun saudara, rencana Rasul Paulus berlayar menuju Syria, terus menuju Yerusalem, terhambat. Karena ada orang-orang Yahudi yang mengancam Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus mengubah rencananya, dia kembali berjalan melalui Makedonia. Dan akhirnya Paulus menuju ke kota Troas, di sana dia berjumpa dengan rekan-rekan sepelayanannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kuasanya, melampaui rencana kita, serta Ia memberikan kita hikmat.
Saudara, firman Tuhan berkata, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah ia minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tibalah di tanah Yunani. Setelah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia, karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin buru-buru kembali ke Yerusalem. Kemungkinan dia membawa bantuan kepada orang-orang percaya yang susah di sana. Maka dia tidak ingin kembali lagi ke Efesus. Tetapi saudara, rencana dia melalui pelayaran menuju Syria dengan cepat sampai Yerusalem terhambat. Karena ada orang-orang Yahudi yang mengancam dia. Dan saudara perhatikan, bagaimana Rasul Paulus tidak hantam kromo dengan alasan dia harus rela menderita bagi Kristus. Tidak demikian. Tetapi Rasul Paulus merelakan diri, dia mengalihkan perjalanan, dia kembali ke Makedonia. Dan saudara, pada akhirnya Rasul Paulus tiba di kota Troas, berjumpa dengan rekan-rekan sepelayanannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari di sini? Saudara, memang orang Kristen harus siap menderita bagi Kristus. Tetapi orang Kristen tidak dipanggil untuk hantam kromo. Yang penting menderita bagi Kristus, tidak. Orang Kristen tidak mencari-cari penderitaan. Tetapi orang Kristen harus belajar bahwa rencana dia, rencana kita bukanlah rencana yang sudah absolut, yang tidak bisa berubah. Meskipun kita sudah mendoakannya. Saudara, kita harus terbuka kepada pimpinan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memakai situasi kondisi untuk memaksa kita masuk dalam rencananya. Mungkin ketika itu terjadi, engkau dan saya berkata, atau menyesali apa yang terjadi, karena rencana kita tidak berjalan. Tetapi saudara, kita harus belajar percaya kepada pimpinan Tuhan. Bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Kita harus ingat, kita sedang bekerja di ladang Tuhan. Ladang ini milik Tuhan. Oleh karena itu strategi seluruhnya harus di bawah pimpinan Tuhan. Oleh karena itu saudara, apapun rencanamu dalam hidupmu, saudara, rencana Tuhan jauh lebih tinggi daripada rencanamu. Alkitab berkata, rancanganku lebih tinggi dari perancanganmu, seperti langit dan bumi. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus itu mengubahkan kehidupan seseorang. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Saudara, pada hari pertama minggu itu, itulah hari Minggu. Saudara, Paulus dan orang-orang percaya berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara, apa artinya ini? Pada hari pertama minggu itu, orang-orang percaya berkumpul. Itu seperti yang terjadi pada kisah-kisah sebelumnya. Ketika Yesus Kristus bangkit yang termati, maka pada hari pertama, yaitu hari kebangkitan Kristus, orang-orang percaya berkumpul. Dan minggu depannya juga, mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu. Dan dalam kisah ini, Rasul Paulus dan orang percaya berkumpul pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Saudara, apa pentingnya ini bagi kita? Saudara, jangan lupa, latar belakang Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Dan banyak di antara murid-murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi adalah orang yang tunduk kepada hukum Sabat, di mana mereka berkumpul pada hari Sabat. Saudara, untuk mengubah perkumpulan mereka menjadi pada hari pertama minggu itu, saudara, bukanlah hal yang mudah. Saudara, kita bisa perhatikan bagaimana Yesus Kristus dianggap sebagai seorang yang melanggar Sabat. Saudara, oleh karena itu saudara, orang-orang Yahudi hendak membunuh dia, membenci dia. Kenapa?
Karena Yesus tidak melakukan seperti yang mereka kehendaki pada hari Sabat. Saudara bisa bayangkan, hari Sabat menjadi begitu sangat-sangat kental dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi ini setelah percaya bisa berubah dari biasa berkumpul pada hari Sabat pindah menjadi hari Minggu. Hari Sabat adalah hari terakhir minggu itu. Dan hari Minggu adalah hari pertama minggu itu. Saudara, jikalau tidak ada peristiwa yang sangat luar biasa besar, tidak mungkin ada orang Yahudi berani memindahkan ibadah mereka dari hari Sabat kepada hari Minggu. Saudara, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah peristiwa yang maha besar, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Dan saudara, Yesus berkata, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Sehingga saudara-saudara, Sabat yang berarti kelegaan, rest, bukan pada harinya, tetapi pada Kristusnya. Kristus yang bangkit itu, yang memberikan rest itu. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan rest, kelegaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus mengubah hidup manusia. Salah satu yang diubah adalah bagaimana mereka mengubah hari yang begitu penting dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Tetapi saudara, kebangkitan Yesus Kristus sesungguhnya yang sangat mendasar mengubah hidup manusia. Karena dengan kebangkitannya, dia memberikan hidup baru kepada orang percaya. Sehingga melalui hidup baru itu saudara, orang percaya memiliki kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang lalu. Alkitab berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Oleh karena itu saudara, jangan lagi hidup dalam manusia lama, tapi hiduplah sebagai manusia baru. Dan marilah kita menghargai untuk berkumpul, beribadah kepada Tuhan pada setiap hari Minggu. Karena pada hari itu, kita mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus. Bukan hanya mengingat, kita sedang mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar sekali lagi firman-Mu menyegarkan hati kami, mengingatkan kami akan ajaibnya Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, pakai kami menjadi saksi Kristus tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.